pesawat terbang yang sama. Padahal tadi saya bilang Anda berkompetisi. Kalau mau berkompetisi dan mau menang, you have to do different thing than others. Harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang yang lain. Nah, kalau Anda tidak mau melakukan hal yang sama, yang beda, kalau Anda tidak mau melakukan hal yang beda dengan orang lain, jangan komplain kalau Anda mendapat jatah yang sama dengan orang yang lain. Remember that. This is aturan number one. Rule number one, ya. If you want to be the best, if you want to do better than the others, you have to do different things than the others. Aturan pelajaran ini. Ada orang ini membuat pesawat seperti ini. Saya perhatikan siapa orangnya. Orangnya berumur di atas 40 tahun. Maaf, saya nggak bisa nyebut sama orangnya siapa. Karena kita anggap aja 42 tahun. Dan kalau orang yang berumur 42 tahun itu melakukan pesawat terbang seperti ini, kira-kira mulai umur berapakah dia membuat pesawat terbang seperti ini? 5 tahun. Ya, dia yang jawab, memang dia yang bikin. Oke, dari 5 tahun bikin pesawat sama persis dan berulang-ulang. Oh, dari ini 42 dikurangi 5 sama dengan berapa? 37. Saya tes Anda ngantuk atau tidak. Oke, berarti orang-orang Indonesia itu sebagian besar 37 tahun melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa pernah berusaha belajar dan memperbaiki apa yang harus dilakukan. Bodas ini kalau dikasih kerjaan secepatnya asal beres. Next, kemudian ada orang yang mulai tiba-tiba bikin pesawat terbang yang aneh-aneh. Contohnya adalah orang ini. Atau bahkan orang ini ya. Dan ada saat orang ini. Tapi ingat, lihat. Saya bilang tadi apa? Kalau Anda mau berprestasi lebih tinggi dari yang lain, Anda harus melakukan hal yang berbeda dengan yang lain, kan? Orang ini melakukan hal yang berbeda. Tepuk tangan dong. Problemnya adalah pada saat orang itu melakukan hal yang berbeda, apa yang dilakukan temannya? Melihat, dicela, diketawain. Nah, lu bisa bikin pesawat terbang gak sih? Udah sih. Seorang inovator itu diledek temannya. Bahkan Nabi pun diledekkan, dimarahin, dilemparin batu sampai berdarah-darah, sampai kadang harus hijrah. Jelas Nabi itu inovator. Tapi orang Indonesia biasanya begitu diledek langsung lupa ya. Dan kemudian bikin pesawat terbang yang normal-normal lagi. Kenapa? Akan saya tunjukkan. Karena tentu saja lebih mudah bikin pesawat terbang seperti ini. Karena kalau diterbangkan memang jauh, lihat kan? Wow. Lain dengan ini yang kalau diterbangkan. Kota sendiri, seorang inovator itu memang melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi seorang inovator itu seringkali harus gagal duluan. Setelah gagal 1, 2, 3 kali diperbaiki, ya, kemudian seorang inovator akan berusaha memperbaiki terus. Bahasa Inggrisnya persistence atau perseverance, bahasa Indonesianya tegar, bahasa Sundanya gagah, dan dia akan terus berjuang sampai mencapai hasilnya. Problemnya adalah yaitu tadi begitu sedikit orang yang mau mengambil risiko. Padahal tidak ada sama sekali yang bertanya ke saya, Pak, maksudnya pesawat terbang itu apa? Asal bisa terbang kan? Ini pesawat terbang. Dan saya yakin kalau ini diterbangkan akan jauh banget. Aduh, emang saya udah Pak, oke, now you know. What I mean adalah stop thinking like other people. Do think differently. Mulailah mencoba mikir hal yang aneh-aneh. Dan saya akan tunjukkan salah satu contoh. Saya dulu kuliah di Perancis dan mendapatkan pekerjaan
saya yang pertama, kalau ingat kuis, apa pekerjaan saya yang pertama kali saya dapatkan di sini? Nggak ada yang tahu kan? Telekom engineer di perusahaan mana? Alcatel. Oh, mestinya saya kayak ada. Dapat cangkir. Sekarang coba tebak, kira-kira di mana saya mendapatkan pekerjaan saya yang pertama di Alcatel itu? Tebak bagaimana cara saya mendapatkan pekerjaan saya itu? Please think. Bagian pojok sana. Kira-kira di mana saya dapat pekerjaan? Di mana? Melamar. You do the same thing as everybody. Jadi ya, orang yang jawab melamar itu kira-kira pesawatnya seperti ini. Ada yang punya ide yang lain nggak? Kira-kira gimana saya mendapatkan? Gimana saya mendapatkan pekerjaan saya? Merengek. Merengek? Wah, udah mulai agak aneh. Udah agak aneh tapi cengengnya. Dilamar. Kenapa? Dilamar. Disuruh orang tua. Jawaban yang benar adalah saya mendapatkan jabatan itu di lapangan parkir. Saya cerita, I have to think differently. Saya pulang dari Prancis, saya membawa ijazah Master Computer Science, tepatnya Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Saya nggak punya yang alami, jadi saya nah, yang saya lakukan adalah karena saya pulang dari Prancis, saya tahu kalau saya melamar, HR itu menerima lamaran setumpuk ini. Ujung-ujungnya pasti lari ke tempat sampah. Networking, kenalan, saya nggak punya teman. I have to think differently. Yang saya pikirkan adalah saya punya ijazah komputer dari Prancis. Mestinya perusahaan Prancis akan tertarik mengenal saya. Tapi kan saya nggak bisa ngetok pintu semua perusahaan Prancis. Nanti saya diusir. Yang saya lakukan adalah saya nyetak CV saya 20 biji. Saya taruh di amplop dan saya pergi ke lapangan parkir, di mana di situ banyak sekali bos-bos dan manajer-manajer orang Prancis yang sedang lewat. Kira-kira di mana itu? Sekolah Internasional Prancis, Jalan Cipete Dalam nomor 12. Saya maju ke situ, saya bawa ke situ, dan kemudian di situ pada saat jam pulang sekolah, ibu-ibu itu nunggu anak-anaknya, suaminya bos-bos orang Prancis termasuk bos itu. Saya setelin CV saya dan saya bilang, madam, ini CV saya, kasih ke orang ke suamimu. Kalau suamimu suka, call me for interview. Kalau suamimu nggak suka, buat aku motokopi ya, CV masih di bawah 1000. Saya masih mampu. 20 CV, 12 interview, 4 job offer. This is what happens when you think differently, when you act differently. Saya cobain. Exactly. Yang saya mau adalah you start to think differently, bukan hanya untuk cari kerja, tapi untuk promosi, untuk jabatan, untuk mendapatkan bekerja di tempat perusahaan yang lain. Networking. Problem dari banyak orang adalah mereka nggak tahu tujuan hidupnya. What will be your job? This is the destination of your life. If you don't know the destination, you will get lost. Kalau Anda tidak tahu tujuan hidup Anda akan tersesat. A lot of people so scared not to achieve the high target. Mereka begitu takut tidak mencapai target yang tinggi. Padahal nggak apa-apa. Gantung-gantung cita-citamu setinggi langit, beleset-beleset ke bintang atau ke bulan kan. Daripada cita-citanya di bumi terus, nyampe ya di bumi terus. Ini tadi. Saya teruskan anak saya 3 dan saya punya buku ini di rumah. 365 cara membuat pesawat terbang dari kertas. Ada di Amazon. Saya mengajari anak-anak saya untuk berpikir kreatif, berpikir tidak seperti yang lain. Setelah 30 teknik, anak-anak saya membuang buku itu dan bilang, Pak, saya bisa menciptakan sendiri teknik untuk membuat pesawat terbang tanpa belajar dari situ. Alhamdulillah. Yang saya inginkan adalah they have to think differently, they have to think and act differently, daripada hanya sekedar membuat pesawat terbang yang seperti ini. And this is representing your brain.
Makanya tolong, you have to do different thing dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau yang lain bikin begitu, harus pikir yang lain. Setiap hari mikir dong apa yang kita bisa coba perbaiki dari gaya kita bekerja, dari gaya kita belajar, atau dari gaya kita memperbaiki diri. Compare to what we did yesterday. Innovate. Nah, termasuk dalam hal ini adalah dalam mengembangkan karir kita. Saya ngomong begini di depan banyak orang, dan biasanya komplain yang sama selalu sama. Semua orang pada saat bilang pengembangan karir, jawaban yang sama selalu satu. Pak, HR tidak mengembangkan karir kamu. Most frequent answer. Jawaban yang kedua adalah line manager atau bos saya buru-buru punya waktu mengembangkan karir saya, Pak. Ketemu saya aja jarang. Jadi jawaban yang paling sering adalah HR tidak mengembangkan karir atau manajer tidak mengembangkan karir. Itu seperti jawaban yang paling jamak orang-orang Jakarta kalau harus meeting jam 9 dan ternyata mereka datang telat jam 9.30. Jawaban yang paling klasik, saya survei, jawaban yang paling klasik adalah 67,4%. Jawaban yang kedua adalah tiduran, nganter anak sekolah, ketiduran, ada kecelakaan di jalan, dan lain sebagainya. What does it mean? Artinya adalah, Pak, saya datang telat. Bukan salah saya, Pak. Saya nggak pernah salah. Yang salah adalah macet, kecelakaan di jalan, ketiduran, waiternya salah. Ada yang lebih kejam, anaknya disalahin. Saya harus nganter anak sekolah. Saya sudah pengen datang tepat waktu, Pak. Gara-gara anak saya kurang ajar. Kadang-kadang ada yang nyalain SBY, ada pemilihan presiden datang, Pak. Makanya saya telat, tak kuningan itu. What does it mean? Very often Indonesian people, they don't take responsibility of their life. Tidak mengambil tanggung jawab pada apa yang positif atau apa yang negatif. Suatu saat saya punya anak 2 orang Finland. Saya panggil meeting jam 9 dan dia datang telat jam 9.30. Saya tanya, namanya Matias Ponglayan. Saya tanya, Matias, why did you come late? Ini jawabannya. I'm sorry, I did not come on time. I did not manage my time well. I will make sure tomorrow I will come on time. Berapa kali kata I disampaikan? Saya tanggung jawab, hari ini salah saya, besok saya memperbaiki diri dan saya akan datang on time. Orang Indonesia ngomong kata saya aja susahnya minta ampun. Kalau ngomong kami, kenapa maksudnya kami ya? Kalau bagus saya ikut, Pak. Kalau nggak bagus saya nggak ikut-ikut. Nggak melo-melo. Kalau lebih parah lagi, kadang kalau ngomong bukan kami, kita. Saya baru datang. Terus semua bilang kita ini di total kita. Lu aja kali. What does it mean? Take your personal responsibility. Sama persis dengan mengembangkan karir Anda. You yourself. You will be the owner of your own career development. Nanti kebetulan alhamdulillah saya udah